Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali semua dalam anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi saudara-saudara yang ada dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia dan saudara siapa saja yang mendengarkan tayangan ini. Kiranya lewat firman Tuhan ini saudara diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mau berdoa dan saudara juga berdoa untuk firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh kembali bersama dalam persekutuan, walaupun hanya melalui tayangan video ini. Kami percaya Tuhan setiap telinga-telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diurapi oleh Tuhan, dan kami boleh menikmati Tuhan lewat persekutuan ini. Sebab itu Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu yang terus membawa kami pada kebenaran, Terima kasih lawat kami semua dan khususnya jemaat GPD Sola Gracia. Terpujilah Engkau Tuhan, buka rasa firman-Mu. Hamba-Mu akan baca firman-Mu dan renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah kisah tentang perjumpaan Maria dengan malaikat. Malaikat berjumpa dengan Maria untuk menyampaikan pesan bahwa Maria akan melahirkan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria merespon dengan dia berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini adalah bicara tentang ketaatan dari seorang Maria terhadap pesan Tuhan. Ini bicara tentang kesetiaan dari Maria terhadap apa yang menjadi mau Tuhan bagi Maria. Karena melalui Maria inilah yang akan kita peringati Natal, kelahiran Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang pernah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem, dan dia yang pernah mati atas bukit Golgota disalibkan, dia naik ke sorga, dia yang telah menyucikan kita dari dosa, yang membebaskan kita, dan yang telah menjadikan saudara dan saya warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ketika malaikat berjumpa dengan Maria, menyampaikan pesan ini, Maria memposisikan diri dia sebagai hamba. Saudara, sebagai hamba yang siap untuk melaksanakan setiap perintah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hamba. Hamba dalam konteks di sini adalah dia seorang pelayan yang siap untuk diperintahkan oleh tuannya, oleh majikannya. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, begitu juga dengan saya dan saudara kita. Kita adalah hamba Tuhan, hambanya Tuhan. Kita adalah pelayannya Tuhan. Nah, kita melayani Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, kepada Tuhan, di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai seorang hamba maka dituntut adalah ketaatan, kesetiaan, dan penundukan diri, bahkan kerendahan hati. Dan inilah yang terjadi dalam tulisan di sini. Maria memposisikan dia adalah sebagai seorang hamba. Dan ketika dia berkata demikian dalam tulisan firman Tuhan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maka di pasal selanjutnya terjadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi Maria, yaitu Maria oleh Roh Kudus, maka dia melahirkan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Yang menarik di sini, saudara-saudara, penundukan dari seorang Maria yang memposisikan dia sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus, konteks sebagai seorang hamba dalam konteks di sini karena dia yang sudah melayani kita. Kita berkata, dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, dia yang sudah lebih dulu melayani saudara. Dan tentu apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain kita hanya datang kepada Tuhan,
kita melayani Dia. Dalam bentuk dan rupa apa cara kita melayani Tuhan? Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti Maria. Dalam konteks ini dia tidak membantah kepada malaikat Tuhan. Iya, dia tidak membangkang akan apa yang menjadi kehendak Tuhan terhadap pribadinya. Iya, dia tidak memberontak akan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada Maria. Tetapi dia melakukan itu. Di ayat ini berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita Tuhan berotoritas penuh di dalam saudara dan saya. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini untuk kita melakukan setiap apa yang menjadi kehendaknya di dalam firman. Seperti apa yang Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam tulisan firman Tuhan. Dan firman ini yang menjadi ukuran standar dalam kehidupan saudara. Sampai sejauh mana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Mungkin saudara sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit seperti sering saya sampaikan akhir-akhir ini. Sehingga engkau tidak sanggup rasanya untuk melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Tapi mari, ketika kita mau melakukan, ketika kita mau mengerjakan apa yang menjadi perkataan Tuhan, berbahagialah engkau. Amin saudara-saudara. Walaupun di tengah kesulitan, tantangan, tetapi kita mampu terus untuk sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini menandakan engkau adalah sebagai seorang hamba Tuhan. Dan apa yang diinginkan oleh sang majikan. Kita tidak mau membantah kepada Tuhan, tetapi kita menjadi penurut di dalamnya. Saudara jemaat yang ada di rumah, atau saudara mungkin yang di jalan, saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya mau sampaikan, maka Maria diberkati. Di ayat selanjutnya, ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Saudara, Maria diberkati. Sebagai seorang perempuan, dia diberkati. Ayat ini tidak ditujukan kepada khusus kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki, karena kita adalah mempelai Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, yang mana bahwa ketika kita mau menjadi seorang hamba Tuhan, yang taat, yang dengar-dengaran, yang sungguh-sungguh, yang memiliki penundukan diri kepada otoritas Tuhan di atas segala-galanya, firman berkata, diberkatilah engkau. Amin saudara-saudara. Dan saya percaya saudara-saudara, berkat Tuhan terus jadi bagian jemaat saudara sekalian yang tetap begitu setia, yang memposisikan saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba Tuhan yang mau taat, yang mau tunduk kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Apapun keadaannya, kita mau tetap tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara, Dia sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan kita hanya sebagai hamba, tetapi hamba yang paling mulia di hadapan Tuhan. Karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang paling mulia. Saudara, silakan saudara dengan segala aktivitas, tugas dan pekerjaan saudara. Tetapi engkau jangan lupa juga, engkau adalah seorang hamba Tuhan yang harus menjadi sebuah prioritas di dalam hidupmu. Engkau melayani Tuhan, engkau mengiring Tuhan, saudara-saudara. Karena di dalam konteks engkau melayani, mengiring Tuhan dalam kesungguh-sungguhan hidupmu itu memiliki nilai kekal di dalam kehidupan engkau. Tidak hanya di kehidupan di dunia sekarang, tetapi kehidupan kelak nanti. Itu yang memberi jaminan dalam engkau. Ketika engkau sebagai seorang hamba yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati engkau. Amin. Dan saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan pengumuman untuk seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang berada di rumah. Perayaan Natal GPD Sola Gracia akan kita adakan pada tanggal 25 Desember 2020. Saudara-saudara kita mengikuti protokol kesehatan, ibadah dan perayaan kita adakan 3 kali. Pertama, ibadah jam 8 pagi. Kedua, ibadah jam 11 siang.
ketiga ibadah jam 5 sore. Nah, saudara-saudara, kita bagi dalam 3 waktu ini, saudara-saudara, karena untuk menyesuaikan ruangan yang tersedia di tempat ini. Doakan saudara-saudara, dan bagi jemaat yang akan hadir, saudara bisa menghubungi Bapak Gembala, karena kuota-kuota dari setiap kegiatan ibadah baik jam 8 maupun jam 11 dan jam 5 sore kita akan tentukan, saudara-saudara, supaya bisa dipastikan setiap mereka yang akan datang pada jam-jam yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, jangan lupa saudara pakai masker, saudara selalu mencuci tangan, lalu kemudian saudara menjaga di lingkungan saudara ketika sudah berinteraksi dengan orang yang ada di sekitar saudara. Sekali lagi doakan rencana perayaan Natal kita. Ibadah perayaan Natal kita tahun ini tidak kita adakan seperti tahun-tahun yang lalu, saudara-saudara, tetapi kita adakan secara sederhana di tempat ini. Sekali lagi, secara sederhana di tempat ini, dan saya percaya walaupun sederhana tetapi tidak mengurangi hikmat kita untuk menikmati Tuhan di Natal tahun 2020. Harapan saya dan doa saya bagi seluruh jemaat dan khususnya jemaat Tuhan GPD Sola Gracia, saudara terus ada dalam perlindungan yang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, ibadah perayaan Natal kita diadakan tanggal 25 Desember 2020 pada jam 8, jam 11, dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada Engkau untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bagikan seperti Maria yang memiliki kerendahan hati dan penundukan diri terhadap Tuhan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya. Dia sebagai seorang hamba yang memposisikan diri dia sebagai seorang pelayan yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa dia membantah, dan dia turut setia. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat GPD Sola Gracia. Lawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong kami semua Tuhan. Hamba mau berdoa, biar teladan seperti seorang Maria yang memiliki penundukan diri sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, ada pada setiap kami semua untuk kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk kami melayani Engkau dengan tetap percaya. Terima kasih hamba berdoa, rencana perayaan Natal kami adakan pada tanggal 25 Desember 2020. Tuhan menolong semua rangkaian acara ini, Tuhan mendahului semuanya, dan biar semua terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka bisa dapat menghadiri acara tersebut. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati jemaat Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkat Tuhan turun atas setiap jemaat, anak-anak-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, menjadi bagian kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan kita berjumpa kembali nanti pada acara perayaan Natal. Amin.